Thank you very much. Acara selanjutnya adalah Mauidhah Hasanah kepada Kiai Haji Muhsin Ghazali. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza laqaitum aqwaman fasallimu salasan. Rawahu Muslim dan Bukhari. Ini bangsa hadis-hadisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubikum, alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa safiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi alladzi istarafas sarafa. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat, saya hormati Rektor IAIN Tulungagung, Profesor Dr. Kiai Haji Maftuhin. Ya Fattahul Alim, mudah-mudahan ditambahkan ilmunya. Bapak Dr. Kiai Haji Teguh dan seluruh mudir yang hadir di tempat ini. Mohon maaf kalau mudir itu isim fa'il. Biar mantap dijadikan amsilatil mubalaghah menjadi mudar. Mudarun. Jadi banyak mudir-mudir itu bahasa Arabnya mudar. Dan para wakil, para ustadz, ustazah, asatid, asatidah, para santri, wisudawan, barokah syafaatnya Rasulullah ketika ditanya oleh Abu Hurairah, kaifa ya Rasul, siapa yang nanti paling banyak belajar ilmu di akhir zaman? Maka Rasul memberikan tauriah, khudhu nisfa dinikum al-Khumaira. Khudhu nisfa dinikum al-Khumaira. Separuh agamamu akan bisa lengkap
apabila belajar dengan Humaira. Siapa Humaira? Adalah siapa? Garwane Kanjeng Nabi yang paling cantik, yaitu Siti Aisyah. Segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama pribadi mendapat kehormatan bisa hadir di tempat ini, sekalipun harus merangkap. Tadi ada kepentingan di Malang, tapi saya yakin sawabikul himam la tuhrikul qadar. Kalau sudah ditakdirkan Allah, nyatanya bisa hadir di sini. Dengan ucapan alhamdulillah wasyukurillah, rahmat dan salam kita sanjungkan paduka yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang ketiga, mendoakan para siswa, para santri, kakung putri, sekaligus para guru, mudah-mudahan mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Allahumma fiddini wa dunya hatal akhirah. Hadirin sekalian, ini cukup unik karena ada pesantren kampus di tengah-tengah pesantren, tapi di sini terbalik, adalah pesantren di tengah-tengah kampus. Ini luar biasa. Sekarang banyak kampus di tengah-tengah pesantren, tapi juga IAIN membuat model bahwa pesantren di tengah-tengah kampus. Ini luar biasa, hadirin sekalian yang saya muliakan, cukup modern. Istilah orang Arab, kalau dulu masa onta, onta itu bahasa Arab ibilun. Lalu semakin zaman semakin maju, dibikin isim fa'il menjadi mubilun. Dari ibilun menjadi mobil. Ini kemajuan. Terlebih lagi, saya tidak bisa membayangkan betapa terharunya mu'alif kitab Ibnu Malik, mu'alif Syekh Al-Jurumi, mu'alif Syekh Marioto Imriti tadi, dibaca dan diapalkan di tengah-tengah kampus. Yang biasanya yang kirim pahala di pesantren, ini cukup asing ada kiriman SMS dari kampus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini terharu sekali. Selanjutnya, apa yang dicapai? Saya memahami, menurut kajian saya, kalau kita berdoa Robbana, menyebut asma Allah dengan doa, ada dua fi'il amar yang dipisah. Yang satu atina, yang kedua wakina. Kalau atina, mudah-mudahan Tuhan memberikan kita di dalam dunia dan akhirat. Oleh Allah huruf jernya diulang. Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini artinya ilmu dunia tidak boleh dipisahkan dengan ilmu akhirat. Karena punya eksistensi di mana pengembalian huruf jer yang luar biasa. Seperti dalam mukadimah saya tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, ala Muhammadin wa ala alihi, sedangkan wassohbi tidak ada ngala. Ini menunjukkan sholawat kepada alihi dan kepada Rasul eksistensinya sama. Kemudian menambahkan sohbihi,
tidak mengulang tapi tetap ini menjadi hasanah wa sohbihi. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kedua-duanya dicapai dalam kampus. Tapi tentang terakhir wakina azabannar boleh dilakukan di luar kampus karena dua fi'il amar yang berbeda. Atina dan wakina. Di luar kampus nanti masih ada tentang keilmuan, hadirin sekalian yang saya muliakan. Oleh sebab itu maka ustadznya dari Lirboyo, saya dulu juga produk Lirboyo. Di sana awal nahwu mesti dikawiti dengan jurumiyah. Syekh Al-Jurumi, Abdullah bin Al-Jurumi, dilahirkan di Maroko, belajar di Spanyol, 4 tahun sebelum meninggal itu menyusun kitab Jurumiyah. Di dalam biografinya, Syekh Al-Jurumi ketika mendapat ilmu dari Al-Andalusi, kemudian menyusun dari kitab Nahwu pertama, Al-Kalamu huwa al-labdu al-mufidu bil wat'i. Ini ada keunikan, tidak ada ilmu nahwu yang lain menyebutkan bil wat'i. Gara-gara bil wat'i ditemukan dalam ilmiahnya Sukar, lalu mu'alif itu mengatakan, ya Allah, tulisan ini saya masukkan ke sungai. Andai kata tintanya tidak lepas, masih tetap bertulis selama 3 malam 3 hari, berarti saya ilmunya bermanfaat. Dicoba dimasukkan dalam air. Sampai 3 hari dilepas, dilihat masih utuh. Dilanjutkan dengan al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalim likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdon au takdiron. Sumpah kepada Allah, berjanji kepada Allah, menyertakan doa, ya Allah, kalau tulisan ini saya letakkan di atas air kok larut, berarti ilmu saya tidak bermanfaat. Ternyata tidak larut. Maka inilah yang terkenal dengan Syekh Jurumi. Karena apa? Asalnya jarumiyah. Jaron itu mengalir, miyah itu air. Di jaromiyah menjadi jurumiyah. Maka ada ulama di Jawa ini, salah satu guru saya mengatakan, kalau belajar nahwu pertama kok tidak menggunakan jurumiyah, maka ilmu wadih apa nahwu apa, kata guru saya tidak mungkin akan bisa ngalim ilmu nahwu. Walaupun hanya jurumiyah, tapi karena barokahnya yang luar biasa. Itu belum sampai kepada syarahnya Imriti, ditingkatkan menjadi alfiyah. Karena begitu ngarang bab mubtada, bab musawek, kedayawan wali kutub namanya An-Nawawi mengetuk pintu, langsung Ibnu Malik mengatakan wahal fatan fikum famakhilul lana warajulun minal kiram indana, warajulun as-Hanawi suruh masuk. Saya berjanji karena muridku yang hadir ini adalah menjadi guru yang terbesar, melebihi derajat saya tidak akan ngarang kitab apapun kecuali ilmu nahwu. Ini luar biasa hadirin. Sehingga belum lagi dengan Al-Quran. Belum lagi dengan Al-Quran, saya tahu sendiri di Madinah karena ada kesempatan saya melihat khat Al-Quran pertama tidak ada bedanya, ba, ta, sa, tidak ada titiknya. Ketika ditulis oleh Zaid bin Sabit tidak ada titiknya. Sampai dengan Abu Bakar, sampai dengan Umar, sampai Utsman, sampai mushafnya disalin menjadi satu khat, sampai Ali tetap belum ada titik. Sehingga 62 Hijriah
diperintahkan supaya ada titik. Inilah ide Abul Aswad Ad-Du'ali, mulai melakukan perbedaan bak tak sa ada titiknya. 15 tahun kemudian ditemukan oleh Abul Qasim tentang harokat. Dua beliau ini bukan nabi, bukan sahabat, bukan tabiin, tapi ulama biasa. Setelah ditemukan harokat, masih bingung bagaimana ini dibaca panjang apa pendek, baru ditemukan ilmu tajwid. Setelah ilmu tajwid ditemukan masih ada kesulitan. Bagaimana tentang melafatkan lafat itu, makhrajnya bagaimana? Nulis masjid itu pakai tak apa pakai dal? Masjid apa masjid? Bahasa saya sekolah dulu, nulis silit apa silid. Akhirnya ditemukan ilmu jazariyah. Nah inilah, kalau kemudian ada umat Islam mentang-mentang kembalilah kepada Quran hadis, ya harus kembali tanpa titik. Apa mungkin? Kan tidak mungkin, ini ilmunya ulama. Maka disinilah saya merasa bangga dengan IAIN ini. Kalau tadi disinggung, saya pernah ikut Mbah Yai Ghazali ke Lirboyo supaya ngerestoni berdirinya IAIN di Tulungagung. Gedung yang ditempati ini adalah dulu gedungnya Gerwani PKI. Itu sehingga anak bapak yang pertama namanya Sakroni sama Pak Arif Mustaqim sama-sama ngondok di Gontor. Mondok di Gontor. Supaya nanti anak-anak pesantren pulang itu modern, maka lalu dilakukan dengan ada hadirin. Apalagi kalau sekarang itu dibangkitkan kembali, ada diniyah di dalamnya. Ini saya kira merupakan kampus mukjizat ini. Alhamdulillah. Karena apa? Kalau kita simak dengan kata-kata ikra, ikra itu kan fi'il amar. Dia adalah fi'il muta'addi tanpa menyebutkan maf'ulnya. Ikra yang dibaca itu apa? Ada sebagian ulama menafsiri tapi banyak kritikan. Maf'ulnya bismi rabbik, baknya zaid. Tapi diterjemahkan bacalah bismi rabbik berarti kon zikir. Itu ndak pas karena sebelum ada ayat Iqra Nabi sudah zikir. Kurang relevan. Tetapi yang jelas makro yang dibaca menurut para tafsir apa saja. Ngilmu apa saja asal bismi rabbik. Ada penekanan, ada kesinambungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti pada kesimpulan falsafatnya lil masolihil ummah. Dadi dokter ya masolihil ummah, insinyur masolihil ummah, pokoknya bismi rabbik. Nah, Iqra ini menurut Imam Ghazali yang pas dimaknani meneliti. Ulama dulu kan tukang teliti. Sekarang tidak ada yang teliti. Bahkan Ibnu Khaldun pernah memberikan karangan kitab bahwa ilmunya ulama lebih banter daripada zaman. Belum datang masalah sudah menjadi pikirannya. Lalu terjawab. Setelah dijawab, angan-angannya baru zamannya hadir. Nah sekarang zamannya sudah kelewat, belum bisa jawab. Sampai saya dulu termasuk santri yang agak nakal, sowan guru saya Mbah Yai Makhrus. Pak Yai, mohon maaf Pak Yai, apa? Ini kok ada kitab aneh, ini yang ngarang gimana ini? Ini jazab apa enggak normal? Loh apa Tasin? Nah ini loh, ada seorang laki-laki manten anyar, kalau ketemu istri
konoan itu dibuntel karet. Kok aneh? Menurut saya aneh itu. Itu kitab asli, ini bukan hoak ini ya. Dibuntel karet. Ya enggak Sen, iku ono masalah. Lah gitu Pak Yai. Yo kangelan dibuntel karet. Di situ dijawab, kalau memang dibuntel karet berhasil, wajib mandi apa enggak? Fihi tapsilun. Lek isik kroso anget, iku wajib adus. Lek gak anget enggak. Ini saya mikir, tapi lama-lama terjadi ada kecanggihan ilmu, akhirnya ada kondom. Waktu itu belum ada, ulama sudah berpikir gitu. Ini baru disebut sarjana IAIN itu pas. Aneh agama. Ini kan luar biasa ini. Ini luar biasa. Itu kehebatan para kiai-kiai dulu di dalam mengantisipasi zaman yang akan datang, sudah dirumus beberapa masalah. Ada beberapa hal. Kalau tadi disebut-sebut dengan Islam wasaton, bagaimana wasaton ini? Wasaton itu menurut ilmu falsafat, carilah sesuatu yang pasti, yang asli, tapi kembangkan, kurangi aslinya. Wasaton adalah carilah yang asli, orsinil. Setelah Anda dapat, kembangkan, kurangilah aslinya. Apa contohnya? Al-Quran. Al-Quran itu dinyatakan hudan lil muttaqin, bukan hudan lil muslimin. Hanya muttaqin yang dapat petunjuk, arti asli, ekstrim. Tapi cara dakwahnya Rasulullah rahmatan lil alamin, lunak. Dapatnya keras, dakwahnya lunak. Ini namanya wasaton. Ojo sampai dapatnya keras, carane dakwah keras. Itu radikal. Lek oleh lunak, diberikan lunak, itu liberal. Kan pas ini. Hudan lil muttaqin, tapi operasi konsepnya hudan lil muttaqin, operasionalnya rahmatan lil alamin. Ini yang disebut dengan wasaton. Kajian-kajian inilah barangkali kalau nanti di sini sudah dikembangkan ulumul Quran yang sudah mantap, hadis sudah mantap, ini sampai kepada kesini karena kita kan bernegara dan berbangsa. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Tapi ingat, bayangkan betapa hebatnya pengalaman. Di samping pengetahuan, kudu ditambahkan dengan pengalaman. Coba dipikir. Ketika Rasul mendapat mandat sholat 50 waktu, diterima dengan sukarela, ketemu Nabi Ibrahim, tidak selamat. Ketemu Nabi Nuh, selamat. Ketemu Nabi Yusuf, selamat. Ulul azmi lebih menentukan mau kok wakilnya rewel. Ibrahim ndak usul, Nabi Yusuf ndak usul, tapi Nabi Musa berani menghendaki, Muhammad nanti tidak kuat umatmu itu, kok berani, kenapa? Falsafatnya keluar. Ibnu Khaldun memberikan penafsiran karena punya pengalaman yang sama. Wa kallamallahu Musa taklima. Pengalaman ini penting. Karena punya pengalaman yang sama ini penting. Sehingga ada kemampuan. Itu pun sudah diuji karena berguru Nabi Khidir, walaupun tidak berhasil, tapi ilmunya tetap tambah karena berani menghentikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Musa itu apapun menurut dia ditempuh, tapi masih mengatakan laqad laqina min safarina hadza nasoba. Ketika mencari ilmu kesulitan, nasoba hadirin. Maka kemudian saya ingin menambahkan
mencari ilmu hadirin di samping niat yang benar harus diimbangi dengan ibadah yang benar. Apalagi dosen-dosennya, guru-gurunya lek arepe mulang diupayakan gak hadas. Itu paling ndak. Biasanya tukang ngentut gurune iki. Nanti ilmunya akan lebih hebat lagi. Ilmunya akan lebih hebat lagi. Ini persoalan. Dini soal jalan keluar untuk operasional hadirin. Hakikatnya kedua-duanya punya madhab. Kita ini di Indonesia yang pas madhabnya Hasan Basri. Di negara yang keras-keras itu madhabnya Furekot. Karena dua orang ini selalu bersama tapi selalu beda. Ketika Furekot sama Hasan Basri diundang oleh Raja Harun ar-Rasyid, Hasan Basri pakai sarung yang hebat, Furekot dengan sarung tambal-tambal. Ngomong, Hasan, kamu diundang pendopo sarungmu gabus biar amplopnya besar. Lalu bilang sama Hasan Basri, lah kamu sarungnya tembel-tembelan biar dibelikan sarung. Gegeran semua. Saya singkat, begitu masuk ke dalam ruangan, ternyata yang menyajikan makanan itu perempuan. Furekot mengatakan, ini maksiat. Walaupun walimatul aras kita harus keluar. Hasan mulai dipaparkan, muhafadzahnya juga dipaparkan, yang terakhir dengan dakwahnya. Oleh sebab itu, saya kira mohon maaf, Pak Rektor, saya tidak bisa ngomong panjang. Di sini kayaknya masih ada waktu yang saya merangkap. Yang penting saya nderekaken, ndongaaken kepada seluruh para siswa kakung putri, putra, putri. Saya ndak berani santriwan santriwati, nggak enak. Terutama para tamu yang hadir. Kehadiran penjenengan mudah-mudahan bermanfaat, manfaat untuk mendapatkan di sini dan barokah dikembangkan di kemudian hari. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diundang untuk ceramah, tidak untuk doa. Kalau di sini ada doa, mudah-mudahan menjadi bid'ah hasanah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da ya alima ma fis sudur akhrijna minadz zulumati ilan nur. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ulumina, barik lana fi a'malina, barik lana fi ibadatina, barik lana fi niyatina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Ij'alna ya Allah fi hadzal ma'hadan mubaraka ya Allah. Ij'alna ya Allah fi hadzal ma'hadan nafi'ah li kulli hal. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran jazilan aqulu lahum. Sebelum penutupan, ada persembahan dari Mahasantri. Ada persembahan dari seluruh Mahasantri Madin, Mahat Al-Jami'ah Yayan Tulungagung. Kepada yang bertugas kami persilakan. Dimohon untuk kepada seluruh mahasantri agar tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Antum
adalah karya David Yusuf. Guru, kau adalah pelita yang memberi terang dalam kegelapan kami. Kau adalah tinta yang melukis indah lembar hidup kami yang kosong. Kau adalah pahat yang mengukir indah jalanku menuju masa depan kami. Kau adalah api yang membakar semangat kami. Kau adalah rambu-rambu yang menuntun ke arah yang benar. Guru, kau adalah sahabat terbaikku yang siap menerima segala curhatanku. Kau adalah tangan-tangan lembut yang membimbing kami ke jalan kesuksesan. Kau adalah wartawan yang memberikan berita baru kepada kami. Kau adalah banyak lagi adalah bagimu, guruku. Kau bisa menjadi apapun untuk kami. Guru, sehebat apapun kami, tanpamu aku tak berdaya. Jenius apapun kami, tanpamu kami takkan jadi apa-apa. Setinggi-tingginya cita-cita kami, tanpamu tak mungkin kami mampu menggapainya. Siapapun kami, tanpamu kami bukan apa-apa. Guru, apa kau pernah lelah? Apa kau pernah susah? Apa kau pernah dalam masalah yang besar? Apa kau pernah menangis? Mengapa kami tak pernah tahu? Mengapa tak memberitahu kami? Apa karena kami tak mungkin bisa membantumu? Tapi mungkin kami bisa menghiburmu. Mungkin kami bisa mengurangi ricuhnya kami di kelas agar tak menambah bebanmu. Guru, terima kasih atas kasih sayangmu. Terima kasih atas segala perjuanganmu dalam mendidik kami. Terima kasih atas ilmu yang kau berikan. Terima kasih atas semuanya. Guru, maafkan kami. Mungkin kami belum sempat menemuimu, belum sempat mencium tanganmu, belum sempat berterima kasih kepadamu.
karena kesibukan diriku. Kami akan selalu mengingatmu dan petuahmu. Kami akan selalu mendoakanmu. Kami akan selalu menyayangimu. Terima kasih, Ustadz Ustadzaku. كيف
Terima kasih. That's all our agenda. Now time for us to close the agenda tonight. And we are as masters of ceremony. We do apologize to you all if we have some mistakes. Kami selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.